Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Nah, demi menyongsong Natal yang tinggal 1 hari lagi, maka saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri menyambut Natal melalui renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Ayat bacaan terdapat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang berbunyi, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, konteks dari bacaan kita hari ini adalah tentang berita kelepasan bagi umat Allah yang saat itu ada di tempat pembuangan. Namun, nats itu juga dikutip di dalam keempat Injil, yaitu di dalam Matius pasal 3, Markus pasal 1, Lukas pasal 3, dan Yohanes pasal 1, yang menghubungkannya dengan Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah mendahului Tuhan Yesus Kristus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus demi membebaskan umat manusia dari dosa. Nah, dalam konteks kedatangan Yesus Kristus yang pertama yang dikaitkan dengan Natal itulah, maka hari ini kita akan merenungkan 3 poin penting. Yang pertama, seruan tentang hiburkanlah umatku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berita kelepasan yang kita baca tadi itu diawali dengan seruan hiburkanlah umatku. Hal ini terbaca jelas di dalam ayat 1 dan ayat 2 yang berkata, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa alasan mengapa Tuhan mengizinkan umatnya dibuang ke Babel adalah karena segala dosanya. Tapi Tuhan yang Maha Kasih itu kemudian menjanjikan bahwa Ia akan memulihkan keadaan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, kata kunci daripada berita kelepasan itu adalah hiburkanlah, yang menekankan tentang janji pemulihan, pengampunan dosa, dan datangnya keselamatan dari Tuhan. Nah, pesan penghiburan dan pengharapan itu datang dari Allah kepada umat Tuhan yang saat itu sedang menderita di tempat pembuangan, untuk menyatakan kepada mereka bahwasanya masa hukuman dan penderitaan mereka telah berakhir. Dosa-dosa mereka sudah diampuni, dan ini waktunya bagi mereka untuk menerima pemulihan
dan keselamatan yang dari Tuhan. Nah, berita penghiburan ini juga yang kemudian mencapai klimaksnya pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia itu, sebagaimana dinyatakan oleh malaikat Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11 yang berbunyi, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, inilah berita penghiburan dan sukacita yang besar bagi semua orang, bagi seluruh bangsa, bagi seisi dunia ini, karena Sang Penebus dosa, Juru Selamat umat manusia, Tuhan Yesus Kristus telah datang. Berbahagialah setiap kita yang menyambut kedatangannya. Merekalah yang akan mengalami sukacita yang besar ini. Yang kedua, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Ayat 3 dan ayat 4 dari bacaan kita berkata, "Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti tradisi mempersiapkan jalan bagi kedatangan raja atau seorang pejabat penting, hal ini juga merujuk pada bagaimana mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus Sang Raja Damai yang datang untuk membawa kelepasan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, apa maksud dari mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu? Maksudnya adalah kita harus membersihkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita dari dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan rohani. Seperti misalnya meratakan gunung yang secara simbolis berarti bertobat dari dosa kesombongan dan keangkuhan diri. Setiap lembah diratakan, artinya kita harus membenahi setiap kelemahan-kelemahan rohani kita, lalu meluruskan jalan-jalan kita yang tidak lurus, yang berliku-liku. Setiap ketidaksetiaan, ketidakjujuran, ketidaktaatan, ketidakbenaran dalam hidup kita harus kita tanggalkan. Sebab dosa dan kejahatan itu menjadi penghalang bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Nah, hal ini juga senada dengan nyanyian malaikat Tuhan di padang Efrata yang berbunyi, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Jadi hanya orang-orang yang berkenan kepadanya yang akan mengalami damai sejahtera, sukacita, kelepasan, dan keselamatan yang dari Tuhan. Pertanyaannya untuk kita semua, apa yang kira-kira kita persiapkan di dalam kita menyongsong dan merayakan Natal tahun 2025 ini? Apakah baju baru, kue Natal, penataan rumah dengan ornamen-ornamen Natal yang indah, atau makanan yang enak, pesta Natal yang meriah? Semua itu tentu baik,
Tapi yang lebih penting dari itu adalah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman kita, hidup kita, hati pikiran kita untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus di hari Natal ini. Nah, hal yang ketiga yang kita renungkan adalah maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, ayat yang kelima dari bacaan kita Yesaya 40 berkata, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat ini kemudian dikutip di dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-6 yang berbunyi, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini hendak memperlihatkan kepada kita tentang tujuan mengapa kita harus mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, yaitu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dan semua orang boleh melihat dan mengalami kelepasan dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, pertanyaan penting untuk kita hari ini, apakah saudara dan saya mau mengalami kemuliaan Tuhan itu? Jika ya, maka yang harus kita lakukan adalah persiapkanlah jalan bagi Tuhan, yang artinya kita harus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sebagaimana nyanyian malaikat Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Sekali lagi saya kutip buat saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mantapkan iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, bersihkan hati dan luruskanlah setiap jalan-jalan kita. Maka kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Maka yang terikat akan dilepaskan, yang berdosa akan menerima pengampunan, yang sakit akan disembuhkan, yang berduka cita akan menerima penghiburan sejati, dan kita semua akan mengalami berkat dan keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa dan Juru Selamat kita. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2025. Tuhan memberkati kita semua.